Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ketemu lagi malam ini, dan spesial malam ini malam ke 29 di malam ke 29. Ya. Nah, ini kami live bareng ayah saya, Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Syukur MA. Gimana ya puasanya? Saya tidak puasa 2 hari. Gak apa-apa, sakit ya kemarin ya? Diare itu sampai 6 kali sehari. Siang saya minum Uralit, ya gula garam. Terus tetap aja saya konsul ke dokter, tapi setelah itu mampet. Nah, ini tadi ceritanya ini bisa kumpul-kumpul karena ya memang rumah kami berdekatan tuh. Jadi biasanya dulu kita sempatan buka bersama mungkin agak keluar sedikit. Nah, ini ya sedikit di rumah saja. Ada corona. Oke, hari ini kita mau berbincang-bincang tentang aktivitas yang mungkin kita akan sering lakukan di akhir Ramadan, yaitu tentang zakat. Dan juga ini kita mau menjelang hari raya, kita juga bahas juga ya hari ini tentang sholat Idul Fitri ya. Ya. Oke, kemudian yang pertama nih, ini yang tentang zakat dulu. Nah, ini kan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan insya Allah udah banyak yang jelas ya. Itu yang mungkin yang butuh beberapa penjelasan lebih lanjut itu tentang zakat mal. Itu gimana itu ya, tentang zakat mal itu bagaimana? Zakat mal itu zakat harta kekayaan. Jadi kalau mal itu kan menyeluruh, ada perdagangan, ada peternakan, ada apa lagi itu? Pertanian itu harus disakati. Harta temuan. Termasuk profesi ya mungkin ya. Profesi ya, tapi profesi itu pembahasannya humus itu. Kemarin saya tanya bagaimana zakat profesi Pak Amin. Profesi itu kayak guru apa jadi profesi? Guru profesi ya? Guru profesi ya enggak, menurut saya kok enggak, itu kan habis untuk ya hidup itu. Ya seperti dokter, advokat, barang itulah yang profesi itu, artinya kerjanya sedikit tapi duit akeh. Itu ada nisabnya itu kalau yang saya baca itu antara 80 sampai 90 gram emas. Padahal emas sekarang harganya lagi meningkat ya? Iya. Kemarin saya jual emas antam itu luar biasa. 1 gramnya berapa saja sekarang? 1 gramnya kalau beli itu sampai 800 sekian. Jadi dikalikan kira-kira 80 gram itu. Jadi berapa itu? Itu nggak bakal kalkulator ya? Ya sekitar 50-60 juta kali kira-kira kisarannya ya jadi. 8 kali lebih. Lebih ya. 60 lebih. Kalau 100 saja kan sudah 80 juta. Iya. 80 juta dikata diambil 10 juta kan. Tadi 8 kali 8 kenapa tadi? Itu kalau beli. Kalau jual ya lebih murah lagi karena ada pajak barang itu. Jadi kira-kira nisabnya ya kira-kira sekitar 65 juta. Perkiraannya sekitar itu. Tadi apa dikalikan berapa? Kan 83 kali 800. 800 sekian. Oh 800 ya, berarti lebih ya? Lebih. Itu hampir 70-80 berarti. Mungkin ya, nanti coba kita hitung lagi pakai kalkulator. Ya, kalau pertanian itu kalau kita pakai lama itu kalau pengairannya pakai biaya itu 10%. Oh iya. Tapi kalau tidak biaya hanya 5%. Nah, kalau humus itu honima itu humus seperlimanya 20%. Harta temuan. Temuan honima itu. Harta temuan kalau sekarang tuh mungkin menang undian gitu ya. Menang undian. Apaan sih? Menang apa ya? Menang apa undian berhadiah gitu maksudnya. Nah sekarang terkait dengan penerima Bunda. Kalau penerima fakir miskin itu sudah jelas apa namanya itu, kita umumnya kan diberikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim ya. Nah sekarang kalau seandainya diberikan kepada
pesantren yang sedang dibangun dan lain sebagainya, bagaimana nih Jad? Oh, itu kalau dalam teksnya itu fisabilillah. Jadi kalau santri itu kan akan menjadi tulang punggung sabilillah, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya kok boleh. Jadi boleh memberikan zakat mal kepada pembangunan ya masjid, misalnya masjid itu kan untuk membina kader-kader muslim untuk berjuang di akhir kelak ketika dia besar. Pesantren juga begitu, akan digembleng dulu pesantren dan nanti akan pulang memberikan pencerahan kepada masyarakat sekitarnya. Ini kebetulan kan kita kan punya punya proyek ini ya, pesantren yang belum jadi ini. Jadi ini alhamdulillah sejak April 2019 ini Yayasan Muhammad Amin Syukur Foundation ini sedang merintis pembangunan pesantren, pondok pesantren progresif Fatimah Al Amin. Jadi ini ya nanti ini pesantrennya mungkin ada bedanya sama pesantren-pesantren yang lain. Nanti kita tunggu launchingnya saja. Nah, terus ini sekarang Ayah Johan mau nanya sholat Id ya? Ya, sebelum kita lanjutkan nih Jad ya. Ini kan di musim pandemi corona ini sholat Jumat juga boleh diselenggarakan diganti dengan sholat duhur di rumah, kemudian juga sholat 5 waktu itu juga diselenggarakan di rumah. Nah ini sekarang terkait dengan sholat Idul Fitri bagaimana nih Jad? Kan mungkin dari sebagian pemirsa ya, bertanya-tanya juga kira-kira nanti sholat Idul Fitri itu bagaimana nih, sebaiknya di masjid atau di rumah masing-masing, mengingat hari ini katanya kok coronanya tambah naik ya, 1.000 perhitungan hari ini 1.000 orang yang terinfeksi, yang meninggal juga sekitar 35 per hari ini. Padahal biasanya hanya 13, 15, udah agak turun, ini naik lagi. Mungkin karena banyak yang mudik dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira terkait dengan sholat Idul Fitri bagaimana nih sebaiknya nih? Jadi kalau kemarin dari fatwa MUI itu kan yang wajib, yang sunnah semua dilakukan di rumah. Karena kalau kita bergaul dengan masyarakat itu kan tidak tahu siapa yang tertular dan siapa yang menulari. Nah itu kan tidak tahu. Nah ini kita kembali kepada kaidah fikih, jalbul masolih muqaddamun ala darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menghindari yang bahaya itu diutamakan daripada menarik manfaat. Kalau manfaatnya itu hanya sekedar sholat jamaah oleh ganjaran itu menghindari bahaya lebih diprioritaskan. Karena di dalam Islam itu beragama itu harus disertai dengan ilmu. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi orang beribadah itu harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya gimana? Ya kaidah fikih, kemudian maqasidus syariah yang ada 6 itu, hifdzuddin, menjaga agama, terus yang kedua hifdzul akal, menjaga akal ya, hifdzun nasl, menjaga keturunan ya jadi ya. Kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa, kemudian hifdzul irdi. Hifdzul apa Jad? Irdi itu kehormatan diri dan hifdzul mal, menjaga harta. Nah, ini yang perlu jadi kalau dalam kaitannya dengan corona itu ya hifdzun nafas itu menjaga jiwa. Jadi kalau begitu ya boleh saja sholat Id dilaksanakan di rumah masing-masing. Seperti di Quran itu Pak Wali jadi imam. Di rumahnya ya. Di rumahnya. Ya, jadi misalkan menyelenggarakan sholat Id pun di masjid tetap harus menggunakan protokol sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya jadi. Jadi bagi yang mau melaksanakan di masjid tentu harus menyiapkan diri dengan protokol yang ketat dalam rangka mengamankan diri, dan yang menyelenggarakan di rumah masing-masing maka itu juga sesuai dengan tuntunan syariah ya. Jadi tidak perlu ragu-ragu bagi para pemirsa. Karena Nabi sendiri pernah waktu Nabi kan pernah dawuh firru anil majun kafiru anil asad. Larilah kamu dari orang yang kena lepra seperti kamu lari dari singa. Oh iya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan adanya corona ini jadi ya. Harus betul-betul muncul kesadaran dari kalangan umat Islam.
ya. Iya. Dan juga umat-umat beragama yang lain tentunya. Seperti pernah terjadi pada Umar bin Khattab itu, di sana ada wabah. Mas Umar, sana ada wabah. Oh iya, saya tak pindah aja ke kampung lain. Yang sahabat tanya, apa kamu akan lari dari takdir Allah apa kamu lari dari takdir Allah? Iya, aku lari dari takdir Allah menuju takdir yang lain. Iya. Demikian pemirsa penjelasan dari beliau Bapak Profesor Amin Syukur, dan kita pun nanti insya Allah akan melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama di rumah ya dengan keluarga Pak Amin Syukur ya, dengan anak, mantu, cucu. Ini dalam rangka kesadaran kita bersama untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran yang lebih lanjut daripada wabah corona. Nah, ini ada satu lagi nih, kadang-kala kok ada semacam di media sosial itu disampaikan di mall kok rame sedangkan masjid dilarang. Ini kira-kira logika-logika seperti ini bagaimana nih Jad ya? Ya gimana, orang itu kalau kebutuhan pokoknya tidak dipenuhi, itu apa saja bisa dilakukan. Ya contohnya seperti pedagang kaki lima, nggak boleh mesti ngotot itu. Diubarkan oleh Satpol PP yang pergi. Jadi ada kebutuhan dasar menurut siapa itu yang Maslow itu, ya kebutuhan perut itu. Kalau orang perutnya lapar ya apa aja dilakukan. Mencuri, kebutuhan seks itu juga begitu. Jadi tidak bisa dianalogikan ya berarti. Nggak bisa. Bisa dianalogikan ya. Ya, jadi yang jelas sebagai umat beragama, khususnya umat Islam, tetap harus memiliki suatu kesadaran bahwasanya musibah bersama ini harus diantisipasi bersama-sama. Tidak dibeda-bedakan masalah duniawi, masalah ukhrawi, semuanya kalau diniatkan kepada Allah adalah menjadi berpahala semua. Jadi kalau kita menjaga di masjid agar tidak menjadi tempat penularan, yaitu juga berpahala. Kemudian kita menjaga diri jika tidak penting-penting, tidak harus pergi ke mall atau pergi ke tempat perkumpulan-perkumpulan, ini juga tetap suatu yang berpahala. Jadi kesadaran seperti inilah yang harus kita tularkan bersama kepada seluruh warga, dimulai dari keluarga dekat kita masing-masing untuk menahan diri dan menjaga sebisa mungkin physical distancing, dan juga kita harus siap berdamai katanya ya dengan penyakit ini. Bukan berarti terus kita menyerah, enggak, tapi kita siap untuk new normal, Kebiasaan baru. menumbuhkan kebiasaan yang baru, beradaptasi, tetap menjaga diri, keamanan diri, tapi juga kita berharap berapapun ya Allah memberikan ujian kepada kita terkait dengan penyakit corona ini, kita menjadi siap dan kita menjadi tetap menjalin keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Oke, cukup sekian mungkin ya pemirsa, terima kasih atas atensinya dan sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.